me do my two-step. Halo pemirsa, Assalamualaikum, Sampurasun. Ketemu kembali bersama channel Abah Tepis Wiring, yang mana di video kali ini Abah tidak akan melakukan kegiatan pemburuan, tapi di video kali ini Abah akan mengunjungi salah seorang seniman bonsai yang ada di daerah Garut, terutama khususnya untuk daerah Cikajang. Kita akan mereview koleksi bonsainya, ya, bonsai apa sajakah yang ada di trekan Abah atau teman Abah tersebut. Oke pemirsa, ikuti terus channel Abah dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe tentunya. Oke, ikuti terus perjalanan Abah. Oke pemirsa, ayo. Ya pemirsa, kita sudah sampai di lokasi dan kita mau melihat-lihat koleksinya. Ada bonsai apa aja yang ada di sini, dan nanti kita ngobrol-ngobrol sama Pak Ade ya, Pak Ade. Kita akan tanya-tanya. Oke pemirsa, oke kita temui Pak Ade. Ya pemirsa, kita sudah berada sama Pak Ade ya. Kita sudah bareng-bareng Pak Ade, dan Pak Ade akan menunjukkan jenis tanamannya, tanaman dari pohon apa, maksud Abah begitu ya. Jadi tanaman apa, terus bahannya, apakah dulu itu berbentuk tunggul atau cangkok atau gimana. Kita lihat pemirsa, dan kita akan tanya sama Pak Ade. Pak Ade, iya. Di sini kebanyakan punya koleksinya Pak Ade itu apa aja? Paling ya jenis-jenis pusaka yang mungkin itu dari asli Cikajang. Ada kitamiang juga, loa, sisir atau kaliage ada, waru seperti boksus atau cemara badak, cemara duri juga ada, sinensis mungkin. Jadi banyak ya kalau yang bahan-bahan buat bonsai mah. Pirakanta juga ada. Ya pemirsa, di sini sama Pak Ade komplit ya. Tanaman lokalnya ada, impornya ada. Ya, bahkan di sini ada tanaman yang ciri khasnya konon katanya ini
ciri khasnya kota Garut, khususnya yang ada di Cikajang. Pusaka pemirsa, ini andalan yang mau sebetulnya ya tanaman ini yang mau Abah angkat ke halayak ramai ya, bahwa tanaman ini cukup bagus sekali untuk dijadikan bahan bonsai seperti ini ya Kang Ade. Ya, mudah dibudidayakannya juga. Seperti ini pemirsa, mewah sekali ya. Ini adalah tanaman pusaka. Kira-kira usianya berapa tahun Pak Ade? Kalau ini mah saya waktu tahun 89-90 ya, sekitar 30 tahunan lah. Ini pemirsa usianya 30 tahun. 30 tahun karena di pot gitu. Ya, 30 tahun ditanam di pot seperti ini ya pemirsa. Wah, ini karakternya kelihatan sekali. Terus kesan tuanya juga kelihatan. Nah, ini istimewanya pusaka gitu ya. Terus Kang Ade mungkin bisa diterangkan sama Pak Ade keistimewaan untuk tanaman pusaka ini apa aja? Kebetulan kalau pusaka di Cikajang itu dia cocok, jadi beradaptasi di Cikajang, di daerah dingin, daerah panas juga cocok. Terus lagi kalau pusaka kita bisa mengupayakan, misalnya kita kekurangan cabang, kita bisa tempel. Ini ada salah satu contoh nih, yang ini asalnya nggak ada, kita tempel yang tunas yang dari sini ditempel ke sini, ini jadi menyatu. Terus lagi akar juga bisa ditambah atau diupayakan. Contohnya seperti ini kan kakinya nggak ada, tapi kita ambil akar yang dari tanaman yang lain, nah ditempel di sini, ini bisa nantinya bisa menyatu dengan ini. Ya, keistimewaan pusaka. Keistimewaan dari pusaka tersebut budidayanya mudah. Budidayanya sangat mudah pemirsa semua ya. Terus kelebihannya juga bisa kita lihat. Dan pemirsa, untuk warga Garut khusus untuk daerah Cikajang, mari kita kembangkan bahan bonsai pusaka ini ya. Soalnya mungkin hanya Cikajang aja Pak Ade ya, yang ada habitatnya asli itu, yang pusaka itu ada yang banyak di Cikajang ya. Oke Kang Ade, kita lihat koleksi Kang Ade lagi yang ukurannya small sama mame ya. Ya, oke, kita lihat pemirsa ya koleksi Kang Ade. Yuk. Kita ngobrol kembali sama Kang Ade ya. Dan katanya di sini ada jenis tanaman baru yang cukup unik dan bagus untuk dibonsai, dan penemuan ini belum lama ya Kang Ade? Belum. Nah, seperti jenis apa ini Kang Ade namanya? Kalau nama latinnya kurang tahu ya, kalau nama di daerah biasanya benger kalau di daerah. Ya, benger pemirsa. Kang Ade ini tadinya berburu sendiri ya? Iya, berburu sendiri katanya pemirsa, dan tepatnya di daerah Garut Selatan ya? Garut Selatan. Iya, daerah Garut Selatan. Nah, ini calon juara pemirsa. Ini pusaka calon juara kayaknya. Ya, Kang Ade ya. Terus ini ada apa ini? NP, kalau kata ini daun perak, bisa bilang daun perak atau NP. Ya, daun perak pemirsa. Ya. Oke, lihat koleksi yang sebelah sana ada ya. Ini jenis sisir ya? Ya, sisir. Ini pemirsa unik sekali ini ya. Jenis sisir, kalau di sini menyebutnya itu kaliage ya, kaliage. Itu jenis sisir unik sekali ini. Dan bisa dilihat pemirsa, beginilah seniman yang ada di Garut, terutama untuk di daerah Cikajang. Ternyata koleksinya mantap dan unik, bagus sekali. Terutama yang Abah sangat tertarik ini pebonsai seniman yang ada di Cikajang itu
dia bisa menemukan jenis-jenis baru untuk dijadikan bahan bonsai seperti yang tadi ya, yang benger gitu ya. Kita ke sana Kang Ade ya. Ini koleksi-koleksinya Kang Ade, dan ini masuknya ke kategori prospek ya Kang Ade. Masih prospek. Segini aja masih prospek bisa, apalagi udah jadinya. Ya Kang Ade, ini koleksi-koleksinya. Ini benger, terus ini ya daun perak itu ya. Envy, terus sisir. Nah ini pemirsa, ini benger lagi nih ya. Benger lagi. Tapi kalau dilihat-lihat Kang Ade, ini daunnya itu seperti daun apa ya? Sakura lokal. Ya. Daunnya itu mirip sakura lokal pemirsa. Ya. Cukup cantik sekali. Kalau ini mah daunnya bisa kecil sebesar beras. Nah itu. Jadi keunikan untuk benger ini nantinya kalau udah jadi bonsainya, yang pertama istimewanya silahkan Kang Ade. Istimewanya untuk Kang Ade yang menemukan bahannya, barangkali Kang Ade bisa ngasih informasi kepada kami keistimewaan untuk pohon benger ini. Silahkan Kang Ade. Jadi kalau benger itu ada keistimewaan, kulit kambiumnya cepat nutup. Yeah. Ini juga kan tadinya asalnya pohon-pohon besar yang ditebang, udah ditebang dibakar. Nah sisa-sisa masih yang masih hidup dia tumbuh. Nah ini kebetulan sisa-sisa pembakaran, sisa-sisa pemalakan atau buat biasanya buat arang kalau ini yang ke atasnya. Ini mungkin tunas-tunas yang baru tumbuh dari tunggul. Oh, tunggul ya. Jadi aslinya dulu itu tunggul ya, Iya, ada ya. Pohon-pohon besar ditebang, dibakar, malahan mah kadang-kadang ada yang masih ada arangnya. Jadi orang-orang dulu itu menebang pohon benger ini untuk dijadikan bahan arang ya, iya. Arang, dijadikan arang ya pemirsa. Terus dia itu tunggul, terus ya didongkel pemirsa, didongkel ceritanya, terus ditanam lagi ya. Kedualah tunas-tunas dan sekian tahun kemudian bisa seperti ini. Ya itu ya tentu saja melalui proses pemirsa. Iya, Lumayan proses yang cukup panjang. Makanya di sini kalau pemirsa ingin berguru kepada kehidupan, terutama kepada kesabaran, kepada pembonsai. Ya, soalnya di sini para pembonsai itu diuji kesabarannya ada ya di sini. Ketika Kang Ade dulunya ini dapat tunggul, terus keluar tunas, terus dijadikan seperti ini. Itu prosesnya beberapa tahun ya. Dan ini koleksi-koleksi Kang Ade untuk bahan boksis banyak sekali ini ya. Segini aja udah dibilang masih proses, apalagi nanti masih baru ke cabang, belum ke ranting. Masih ke cabang ya. Lebih banyak sekali pemirsa. Kang Ade barangkali Kang Ade punya koleksi yang pernah ikut kontes atau pernah juara, bisa diperlihatkan. Kalau kontes ada yang ya sisir, yang itu yang tadi yang rap Ya. dia kebetulan best stand di Banjar. Itu mah udah ke Banjar, di Kota Baru, Cikole. Terus yang MP juga, terus yang sisir yang itu yang di Putih. Ya. Kebetulan kemarin ada pelatihan, bukan pelatihan, silaturahmi pembonsai Cigedung. Ya. Saya ada bawa 3, tiga-tiganya Dapat. yang satu best install, yang duanya lagi best stand. Oh iya, kita lihat pemirsa yang mana ya. Halo Banjar, barangkali yang pernah ikut kontes ingat bonsai ini katanya yang jadi best stand di Banjar ya, Kang Ade ya. Ini sisir ya, terus cantik. Terus mana lagi Kang Ade? Ini Nah, baru sekarang nih ada ranting. Kalau dulu kan masih ya, baru cabang. ya. Masih bendera merah. Kecuali Terus yang mana lagi Kang Ade? Yang seputaran silaturahmi atau kumpulan pemula. Iya. Yang itu yang 3 itu yang Boksis ya.
Boxus yang 2 sama yang ini yang 1000 bintang. Iya. Oke pemirsa, kita ngobrol-ngobrol sembari ngopi ya. Kita rehat dulu. Pemirsa, kita sembari ngopi, kita sembari ngobrol-ngobrol sama Kang Ade ya. Di sini Kang Ade itu ternyata seorang tokoh juga di seni bonsai ini ya. Ya Kang Ade, menurut Kang Ade, perkembangan bonsai di Kabupaten Garut khususnya di daerah Cikajang itu sampai saat ini gimana menurut Kang Ade? Kalau perkembangan bonsai di Cikajang itu ya lumayan sebetulnya, karena bahan-bahan yang ada dari Cikajang itu kebanyakan yang untuk keluar-luar itu kebanyakan yang dari Cikajang. Cuman kalau di Cikajang memang jarang yang punya bonsai yang udah 100% full, karena mungkin ada kebutuhan lain mungkin, karena atau ada peminat yang dari luar yang berminat untuk memiliki bonsai itu, jadi mungkin dijual gitu. Iya, jadi cepat dicairkan, dicairkan. Kalau orang di sini menyebutnya dicairkan gitu ya. Jadi sampai saat ini mungkin kalau bonsai itu bonsai disimpan terus dirawat Kang Ade, mungkin sudah jadi best 10 semua ya. Ya, udah juara semua gitu. Terus menurut Kang Ade, di sini kan daerah Cikajang banyak ya yang hobi sebetulnya sama-sama bonsai itu, tapi ada tingkatan-tingkatannya seperti Kang Ade ya tadi bilang bahwa di sini ada pembonsai asli, ada dia itu ada kolektor. Tolong ceritakan. Jadi ada bermacam-macam di bonsai itu, ada yang memang yang hobi sampai ngoleksi, jadi dikoleksi gitu. Tapi ada juga yang cuman berburu, udah dapat dijual. Ada yang beli karena dia berharap ada lebihnya, mungkin karena ke jual beli atau ke bisnis gitu. Dan kelihatan dari cara membentuknya juga dari bonsainya itu, kalau yang untuk dijual biasanya untuk ada kan harus ada pemotongan, misalnya yang tidak usah dipakai udah dibuang, tapi kalau untuk dijual biasanya jangan dipotong. Karena untuk menarik peminat, supaya peminat itu melihat, oh ini kalau ini dipotong jadi bagus gitu. Untuk merangsang pembeli supaya dia penasaran. Jadi dia berharap bonsai yang sedemikian rupa dengan harga sekian, kalau udah dia miliki, dia didetil atau dibentuk yang sebegitu detailnya, dia akan mendapat harga yang lebih gitu. Jadi ada bermacam-macam, ada pemburu, ada yang bisnis, ada yang budidaya, ada yang hobi juga, ada kolektor juga gitu. Variatif pemirsa. Ya, itu kalau di bonsai itu variasi, ada variatif ya, Kang Ade ya, gitu ya. Jadi di bonsai itu. Jadi ketika Abah bertanya-tanya sama Kang Ade, ya memang kenyataannya di daerah Cikajang itu memang seperti itu ya Kang Ade ya. Gitu. Makanya ke saya kalau ketemu pemula, saya tanya maunya apa, mau memang hobi atau sekedar bisnis atau sekedar pemburu atau apa gitu. Gitu. Makanya pemirsa, ini pengalaman tentang bonsai ini sudah komplit di Pak Ade. Makanya Abah tadi menyebut bahwa Pak Ade ini adalah sesepuh lah, kita anggap sebagai sesepuh yang ada di daerah Cikajang ini Kang Ade ya, gitu ya. Khususnya daerah Cigedug ya, ini ya. Masuknya ini kecamatan jadi PPBI Ranting Cigedug. PPBI Ranting Cigedug. Halo, salam untuk para anggota PPBI yang ada di Cigedug ya, khususnya di kecamatan Cigedug ya. Tapi terkenalnya masih Cikajang. Tapi masih terkenalnya itu masih Cikajang. Ya, pemirsa, orang Cikajang, pebonsai orang Cikajang, seniman-seniman Cikajang ya. Ya, pemirsa, kita lihat piagam-piagam yang udah didapat sama Kang Ade ya. Terus ini
bendera-benderanya merah-merah ya, merah-merah. Terus ada yang besten ini ya. Coba diperlihatkan ini bendera-benderanya yang besten itu waktu yang di Banjar. Ini yang di Banjar ya. No, ini yang di Banjar. Halo, Banjar. Banjar Marotin. Nah, itu udah sering kayaknya di Banjar ya. Terus ini sertifikat juga ada, ini sertifikat. Ini proses baik sekali. Sisir ini untuk jenis sisir ya. Piagamnya bisa komplit ini ya, makanya sudah layak. Kalau dibilang sudah layak, pemirsa, ini kalau dianggap sesepuh ya memang sudah layak untuk Cikedug ini ya, Kecamatan Cikedug ini, PPBI Cikedug ini Kang Ade ya. Soalnya melihat dari koleksi-koleksinya Kang Ade, terus melihat juga piagam dan macamnya, ini sudah layak sekali dianggap sesepuh ya untuk Kecamatan Cikedug. Dan ini prestasi ini perlu ditiru oleh pemula ya Kang Ade ya, karena di bonsai itu sebetulnya cuman kesabaran aja ya Kang Ade ya. Kesabaran, ketelitian. Tidak takut mengambil resiko gagal atau memang kematian sih resiko. Iya. Ya, kuncinya itu ya Kang Ade. Berani gitu kan. Berani untuk bereksperimen ya Kang Ade. Contohnya Kang Ade ketika mengambil salah satu jenis pohon yang tadi yang namanya benger itu ya, itu kan salah satu eksperimen yang berhasil. Ya menurut Abah yang paling berhasil itu pemirsa yang bahan bonsai yang benger itu. Ya makanya ya pemirsa, yang namanya bereksperimen itu tidak selalu menemui kegagalan. Ya, ketika kita sudah berhasil, eksperimen kita berhasil, ya itu keberhasilan kita yang sangat bangga sekali, luar biasa. Ya, itu pemirsa. Boleh diperlihatkan ke pemirsa? Ini asli ya. Pemirsa, ini asli, soalnya di atasnya ada logo dan capnya juga asli cabang Bandung, PPBI cabang Bandung. Banjar Patroman. Di Bandung, masih di Bandung. Nah maaf nih Pak Ade, mau nanya sedikit tentang sejak kapan sih Pak Ade menggeluti dunia bonsai itu? Kan di sini terlihat ya 2012, sudah 2021. Itu udah berapa tahun ya kira-kira? Kalau hobi sejak keluar dari SMA itu tahun 89. 90 saya mulai ke koleksi bonsai. Tapi masih tahap belajar gitu. Nah dari sana kebetulan ada kesibukan, berhenti dulu. Baru sekitar tahun 2008 saya mulai lagi ke ngoleksi bonsai, nyari atau beli atau budidaya gitu. Dari tahun 90 lah, tahun 90 baru 30 tahun. 31 tahun. Nah, ini adalah bukti bahwa sebenarnya di wilayah Cikajang juga ya banyak sih yang kolektor yang atau pebonsai, master bonsai Cikajang itu yang sebenarnya tidak hanya terkenal di Cikajang aja. Bahkan sudah ada yang keluar kota, keluar negeri juga ya. Ya, pemirsa, kiranya untuk video dari Abah sampai di sini dulu, dan
Sebelumnya saya mau pamitan dulu sama Pak Ade. Ya Pak Ade, terima kasih sudah menemani Abah, dan barangkali ada pesan-pesan Kang Ade buat para seniman bonsai, untuk para master atau untuk para pemula. Barangkali ada pesan dari Kang Ade, silakan. Ya mungkin terima kasih atas kunjungannya, dari silaturahminya. Mungkin ada sedikit pesan, mungkin bukan pesan ya, buat para pemula. Kita jangan bosan-bosan untuk belajar di bonsai. Di samping belajar, kita sering silaturahmi, kunjungan ke rumah teman, apalagi ikut-ikut kontes, karena untuk menambah wawasan kita gitu. Untuk para senior mungkin jangan bosan-bosan untuk ngasih sedikit ilmu di perbonsaian ke kita atau ke para pemula. Sekiannya. Ya, oke pemirsa, itu pesannya dari Kang Ade, dan terima kasih. Jangan lupa sebelum Abah pamit, jangan lupa pemirsa like, share, komen, dan subscribe ke channel Abah Tepis Piring. Oke, terima kasih Kang Ade, terima kasih banyak.